pertemuan keempat, tapi ini chapter 5. Jadi yang akan kita lihat sekarang itu materi yang terkait dengan bagaimana kita membuat merancang atau membuat sebuah desain interaksi, bagaimana tahapannya ketika kita membuat bagaimana tahapannya ketika kita merancang sebuah desain. Ini ada materinya di bab 5. Nah, kalau kita ngelihat ke materi ya sebetulnya yang Bu, awal ya, tadi maaf saya belum absen, Bu. siapa Joshua? Iya, Bu. Udah saya absenin ya. Oh, thank you, Oke. Bu. Jadi nanti kalau di buku nih di textbook yang chapter awal itu sebetulnya tahapan dari konsep user interface ya. HCI itu ada di chapter awal. Tapi kalau sudah chapter yang belakang itu sebetulnya mungkin kalau kamu riset, penelitian itu bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Jadi yang prinsipnya ada di chapter 1 sampai 10 sampai 10, 12 nih itu yang prinsip ya. Tapi kalau sudah ke belakang itu sebetulnya lebih dalam lagi biasa digunakan ketika kita mau melakukan penelitian. Nah, di sini ya beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya ketika kita membuat sebuah desain interaksi. Jadi yang pertama kita lihat apa yang dimaksud dengan desain. Jadi kita harus tahu definisi hal apa sih yang mengintervensi dari sebuah desain. Lalu apa sih goals-nya dari desain yang dibuat. Lalu apa kendala. Ya, kendala ini biasanya terkait dengan perangkat keras gitu ya atau framework sehingga kendala tadi itu membatasi kamu untuk membuat desain sesuai dengan goals. Lalu nanti kita lihat proses desain. Jadi apa sih tahapan yang terjadi gitu. Kemudian kita harus tahu siapa target penggunanya, usernya siapa. Mereka itu siapa sih? Ya. Kalau Anda membuat aplikasi contoh ya SIA. Nah, kan ketika mendesain harus tahu siapa penggunanya. Oh, itu mahasiswa. Seperti apa sih karakteristik mahasiswa gitu ya. Atau nanti penggunanya ada dosen. Siapa sih dosen? Apakah semua dosen itu menguasai teknologi komputer? Apakah familiar gitu ya dengan beragam interface komputer? Nah, itu sebetulnya jadi dasar pertimbangan ya. Usernya, pengguna, seperti apa sih mereka karakteristiknya? Lalu nanti mungkin ada skenario. Skenario itu semacam skripnya dah. Jadi kalau saya mengakses sebuah aplikasi, bagaimana urutan saya berinteraksi dengan aplikasi tadi, itu kan sebetulnya ada skenario-nya, langkah-langkahnya. Saya mau mencetak, itu ada skenario-nya. Saya mau membuat tabel, kalau di Word ya. Nah, itu ada semacam skenarionya. Apa yang harus user lakukan? Nah, itu kan skenario yang kecil. Nah, tetapi kalau dari ukuran gedenya aplikasi keseluruhan, itu pun ada skenario besarnya gitu ya. Harus ada seakan-akan harus ada runtunannya. Kita ngapain sih di situ? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Bagaimana tahapannya? Nah, kemudian ada yang namanya navigasi. Jadi struktur menu, ya, menemukan path-nya, kita harus pilih menu mana. Ya, apa yang harus saya pilih? Next-nya harus ngapain? Nah, itu navigasi. Mungkin nanti ada navigasi di web, ya, atau nanti ada navigasi di aplikasi yang eh, bukan web, non web gitu ya, atau aplikasi mobile atau aplikasi yang desktop. Itu mungkin konsep navigasinya berbeda. Nah, berikutnya mungkin nanti ada semacam ketika kita implementasikan sebuah desain, biasanya kan orang membuat prototipe dulu. Kalau web mungkin ada mockup, ada wireframe gitu ya. Nah, di sini dianggap proses yang kita kerjakan itu sesuatu yang berulang. Jadi bukan berarti kita punya desain, ya kita analisa sedemikian rupa, lantas kita membuat prototipe, nanti membuat implementasi itu selesai. Nah, sebetulnya nanti prosesnya ada seakan-akan misalnya kita ngasih gambaran user interface apa nih yang sudah akan kita buat. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan ya hasil desain itu ke tim kerja atau nanti bisa kita komunikasikan itu ke penggunanya misalnya. Nah, sehingga dari situ mungkin ada proses yang redesign.
Jadi dia sifatnya iteratif gitu ya. Nah, ini sebetulnya hanya contoh ya yang membedakan orang ketika berinteraksi. Jadi di sini ada interaksi dan intervensi. Di sini sih sebetulnya dia hanya memberikan gambaran ya. Contoh, di sini ada satu perangkat, ada stapler di kantor. Nah, stapler itu di sini ada perangkat yang manual dan ada yang perangkat yang elektrik. Nah, dari karakteristik alatnya itu sudah beda. Jadi kalau yang manual itu stapler yang kecil yang biasa kita pakai gitu ya. Nah, dari alat seperti itu dan alat elektrik itu seakan-akan bisa jadi cara kita berinteraksi itu bisa berbeda ya. Jadi kalau yang manual biasanya kita nulis sesuatu, kita print, kita staple gitu ya. Nah, kalau yang elektrik mungkin enggak, kita bisa ngumpulin semacam batch processing gitu ya. Jadi kita write, print, baru staple-nya belakangan. Karena alatnya tidak mobile ya, jadi alatnya mungkin terpasang di satu lokasi ya, tidak bisa kita bawa-bawa semacam stapler yang kecil. Nah, itu memungkinkan kita berinteraksi dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi ini cuma ngasih gambaran, oh beda alat, asumsinya ada environment kan di situ ya, beda teknologi, itu memungkinkan cara berkomunikasi pun menjadi berbeda, cara berinteraksi ya. Lalu di sini contoh bahwa ketika kita merancang sesuatu ya, itu tidak hanya dianggap sebagai sebuah artefak. Jadi artefak nih kita sudah membuat gitu ya, ya sudah selesai. Jadi bukan hanya ini loh web yang pernah kita buat ya. Nah, tetapi yang sistem yang bagus kita harus memberikan komponen yang lain. Ya misalnya ada semacam dokumentasi ya, ada manual, ada tutorial kalau sistemnya cukup kompleks. Semacam kamu nanti kalau tugas akhir ya, bikin produk, bikin program kan. Nah, kamu nanti buat dokumentasinya ya, gimana cara pakainya. Apalagi kalau sistemnya gede gitu ya, bukan gede, kompleks. Di situ misalnya ada proses training, ada proses testing gitu ya. Nanti penggunanya harus ngetrain dulu. Data train itu banyak, di-load, di-train. Nah, itu kan harus diajarin cara pakainya gitu ya. Terus misalnya, kamu menggunakan framework apa, ya. Jadi namanya manual dokumentasi harus lengkap, termasuk misalnya gimana cara nginstal produk kamu, ya. Sehingga kalau ada orang yang mau install, itu kita bisa, mudah, ya. Jangan sampai yang hanya bisa pakai aplikasi yang kamu buat cuman kamu aja, kamunya udah lulus, udah nggak ada, ya udah sistemnya nggak bisa dipakai. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, gitu ya. Walaupun sebetulnya kita sekarang lebih cenderung membatasi, ya udah kalau aplikasi buat anak IF, kita nanti maunya disimpan aja di sebuah server. Jadi semua interface-nya pakai basis web gitu, sehingga nggak ribet ya. Nah, tetapi tetap ya dokumentasi manual itu harus ada. Nah, kalau cukup kompleks, kamu harus buat tutorial gitu. Jadi di sini Eee, harus jelas nih apa yang udah kamu buat gitu ya. Jadi jangan sampai ya udah jadi, ya terserah orang mau bisa nginstal aplikasi kamu atau enggak. Pokoknya kan udah kamu buktikan bahwa sistemnya ini pernah ada. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Termasuk ketika misalnya adik kelasnya ya akan eee, me meneruskan proyek TA yang kamu buat. Nah, artinya kalau akan meneruskan proyek TA yang dibuat, itu kan dia harus baca manualnya, harus baca dokumentasinya. Ya, sehingga nanti dia bisa menggunakan program kamu lantas misalnya memodifikasi seperti itu. Nah, terkait dengan desain ya, jadi sebetulnya yang penting nih kita harus tahu tujuannya. Apa sih goals dari interface yang mau kamu buat. Kamu diminta misalnya membuat aplikasi misalnya untuk mahasiswa ya, misalnya ada sebuah event, ya misalnya ada event lomba di THB. Anda diminta membuat aplikasi game gitu ya, aplikasi web untuk game, untuk lomba. Nah itu kan sebetulnya itu kita udah harus tahu apa sih tujuan dari produk yang akan kita buat. Nah itu pertama kali kita harus tahu ya eh, untuk siapa sih ya aplikasi tersebut? Ya. Lalu apa yang kira-kira mereka bisa lakukan di aplikasi yang kamu buat? Nah, itu kan sebetulnya harus jelas ya, siapa penggunanya tadi ya, kenapa orang itu akan berinteraksi dengan aplikasi tersebut ya. Kenapa aplikasi itu kira-kira dibutuhkan ya untuk orang atau mahasiswa yang akan mengikuti lomba. Nah, itu kan kita harus tahu.
Jadi seakan-akan kalau buat produk kita bayangkan, kira-kira apa sih yang kebutuhan user dari, eee, interface yang kamu buat, ya. Jadi harus tahu. Nah, baru dari situ mungkin kamu, pikirkan dulu nih, mungkin ada kendala ya. Misalnya platformnya, oh platformnya ini aplikasinya misalnya untuk mobile gitu ya. Nah, atau misalnya aplikasinya bisa mobile, bisa web gitu, atau hanya terbatas aplikasi web saja. Nah, dari situ kan Anda sudah terbayang ya, bagaimana cara membuatnya. Berarti kalau web itu misalnya kalau terkait dengan user interface, berarti yang harus kita kuasai itu misalnya teknologi CSS ya. CSS itu sebenarnya powerful. Jadi kalau kita bicara IMK di textbook itu kan konsep. Nah, sebetulnya konsep itu sudah dituangkan ya oleh orang yang menciptakan standar, style di CSS. Kalau misalnya di Java ada swing, ada .awt. Nah, itu kan sebetulnya, eee, penerapan dari user interface ya. Jadi kita sebetulnya nggak usah mikir-mikir, "Oh gimana cara ya bikin layout yang bagus." Nah, sebetulnya tools-nya sudah ada. Ya cuman tinggal kita ketika membuat, ya kita lihat lagi standar yang lain. Nah, misalnya kalau bikin web itu kan nanti ada rules-nya ya. Bagaimana misalnya ada orang yang paling sepele ya, yang color blind, yang buta warna, atau kayak gitu ya. Atau gimana cara buat web ini interface-nya yang bagus, sehingga nanti orang nggak mungkin salah klik. Nah, itu kita bisa baca ke standar, ya. Atau bisa baca ke guideline, atau nanti bisa baca lagi ke rules. Nah, itu tergantung. Kalau standar kan yang saya bilang dia mengikat. Ya, jadi kalau kita pakai standar ISO berapa gitu ya untuk membuat software, dia mengikat ya. Harus kita ikuti gitu ya. Nah, jadi sebetulnya material tools untuk membuat interface sudah modern banget sekarang ya. CSS itu ngasih beragam style bukan biar kelihatan cantik, tapi biar orang lain tuh paham. Oh, saya sudah klik mouse loh, saya hover loh di sini gitu ya. Nah, itu, untuk memudahkan atau meningkatkan pemahaman. Jadi kita harus tahu nih constraint-nya. Kalau bikin aplikasi kayak begitu, hal apa sih yang nggak bisa kita lakukan misalnya ya, oh mobile, apa sih hal yang paling sulit diimplementasikan di aplikasi mobile misalnya. Nah, itu kan kamu harus tahu constraint-nya. Mana yang bisa kita kerjakan, mana yang enggak. Misalnya gini, ada toko online nih, gimana cara coba kamu dapat project buat, eee satu aplikasi ya, dia toko ini misalnya dia jualan sepatu ya. Nanti kalau misalnya tinggal kita pilih gambar sepatu, nah nanti di interface-nya seakan-akan sepatu itu, dipakai di kaki kita. Nah itu kan sebetulnya kamu mikir dong, wah kalau bikin aplikasi mobile, kira-kira bisa nggak bikin interface kayak begitu ya. Eee, Orang pilih baju, bajunya nanti bisa, seakan-akan kita coba gitu ya. Nah itu kan harus tahu nih, materialnya apa, platform yang bisa digunakan apa. Oh ini ada library-nya nih misalnya di Python. Nah, apakah Python bisa nggak buat aplikasi diimplementasikan di aplikasi web misalnya ya atau mobile. Nah, kira-kira apa nih batasan yang, oh mungkin bakal memunculkan kesulitan gitu ya dari sisi pengembang. Nah, itu harus tahu. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita yang muluk-muluk ya, tetapi ketika implementasi malah kita nggak tahu gimana cara implementasinya. Nah, kemudian ada trade off. Jadi trade off itu kan situasi yang melibatkan kehilangan satu kualitas atau satu aspek ya, ini sebagai, ada timbal baliknya gitu ya, terkait dengan aspek yang lain. Jadi misalnya kalau Anda diminta membuat sebuah desain, tapi waktunya mepet, nah itu kan terkait dengan trade off. Bisa nggak kamu bikin desain, yang baik sesuai dengan aturan dari konsep desain, tadi ya harus tahu siapa usernya dan lain-lain, tapi desainnya harus baik untuk jangka waktu yang pendek. Nah itu kan biasanya kaitannya dengan trade off, atau keterbatasan dana untuk mengembangkan. Nah itu kan ada sesuatu hal yang mengakibatkan kehilangan ya suatu kualitas, karena, eee, aspek tertentu gitu. Nah selanjutnya misalnya kita lihat ya, yang terkait dengan pemahaman dari tadi ya, udah saya bahas sebetulnya yang material tadi. Jadi kalau kita, membuat desain tadi harus tahu batasannya. Oh kamu merancang, sebuah aplikasi misalnya tertentu, diminta nih bikin aplikasi misalnya untuk mendownload, eee, fitur untuk menonton film yang terbaru. Di situ kita bisa sharing gitu ya, bisa sharing
video dengan teman. Nah, berarti kita harus pikirkan tuh, apa sih kendala ya dari material kita? Apa standar yang harus diikuti ya, ketika kita membuat seperti itu. Lalu berapa biayanya gitu, itu harus semua di difikirkan. Jadi kita harus mengerti keterbatasan dari teknologi. Komputer punya keterbatasan ya. Kebetulan kalau kita hanya input menggunakan keyboard, klik mouse mungkin itu, sudah umum ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada sensor. Nah, itu kan Anda berinteraksi dengan hal yang lain. Ada sensor yang bisa otomatis diinput ke dalam perangkat komputer. Nah, otomatis kita harus tahu nih, apa keterbatasan, apa sih, tools yang harus digunakan, apa platform yang paling tepat, seperti itu. Dan kita harus tahu kalau di sini ya, memahami kondisi psikologi seseorang, aspek sosial, ya. Ya tadi, oh yang pakai SIA itu macam-macam, ya ada mahasiswa, ada dosen, ada staf DAAK gitu ya. Artinya mahasiswa pun ada beragam jurusan, ada informatik mungkin yang lebih familiar terhadap komputer. Ada lagi jurusan lain yang mungkin asing ya dengan mungkin lebih gaptek lah istilahnya. Nah, itu kan mungkin nanti bakal meningkatkan human error. Nah, berarti ketika membuat interface, jangan kita bayangkan semua penggunanya itu sudah expert gitu ya, atau yang sudah terbiasa dengan menggunakan komputer. Jadi pertimbangkan efek-efek efek yang lain gitu ya, termasuk efek psikologis. Kalau aplikasi tertentu misalnya ya, mungkin loh kalau dari pihak DAAK ketika dia bekerja, dia harus input data Anda nih yang amat sangat banyak, harus di-entry manual ya untuk data tertentu. Entry manual itu artinya dia menggunakan aplikasi, tapi harus di-input satu-satu, nggak bisa narik data dari form. Anda ngisi form misalnya ya, form manual, terus datanya bisa nggak ditarik otomatis, di-scan. Nah, itu kan kadang ada hal yang nggak bisa seperti itu. Nah, dia harus diketik-ketik manual satu-satu. Nah, itu kan nanti bisa jadi mempengaruhi meningkatkan human error, kayak kalau misalnya orang kerja terlalu, capek gitu ya. Dan yang harus dipikirkan tuh bagaimana mereka ketika berinteraksi. Nah, di sini contoh ya, sebetulnya ada satu riset nih, sebetulnya banyak banget ya, hal yang terkait dengan beragam human error atau kecelakaan di industri atau dimanapun air crash ini ya, ini, yang mengakibatkan banyak orang meninggal ya, dan kerugian yang sangat besar, itu dianggap akibat karena tadi, oh ini human error. Nah, kalau sudah akibat dari human error, biasanya dia ujung-ujungnya ya ke interface yang jelek ya atau yang lambat atau ada kesalahan yang rawan ya yang bisa mengakibatkan hal yang fatal. Jadi interface yang buruk itu ya sebetulnya berpengaruh sangat besar sehingga membuat orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau aplikasi ya jangan sampai kita bayangkan aplikasi yang umum kita gunakan gitu ya. Gimana kalau aplikasi yang ada misalnya di pesawat gitu ya. Nah, itu kan sebuah interface. Nah, mungkin nggak misalnya interface yang buruk itu malah beberapa kasus ini kejadian yang fatal itu terkait dengan human error. Dan kalau analisa human error, ya kenapa dia bisa slip kemarin ya, ada slip, ada mistake. Kenapa dia bisa membuat slip atau ada kesalahan atau bisa juga dia lalai gitu ya. Nah, ini biasanya ujung-ujungnya ke antar muka yang tidak jelas gitu ya. Atau misalnya bisa jadi karena setiap orang tuh mungkin, kemampuan adaptasi itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa aja jadi orang cepat beradaptasi, tapi nanti ketika ada misalnya orang ini ada tekanan sedikit gitu ya, nah dia sudah jadi orang yang sudah tidak konsisten lagi, nah misalnya seperti itu. Jadi semua harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat ya, jadi poin yang utama yang terkait dengan desain ini user. Jadi kita harus tahu siapa sih target penggunanya. Nah, ini gambaran dari proses desain. Jadi kalau proses desain kita harus tahu nih, apa sebetulnya yang diinginkan. Apa sih yang mau kita buat gitu ya. Apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, ini kalau yang diinginkan oleh pengguna, seakan-akan kita harus tahu ya interview etnografi. Ya mungkin kalau buat kita sih hal ini agak wah bikin software ribet amat gitu ya. Buat interface seperti ini ribet sekali ya. Mungkin karena kita buat software-nya skopnya kecil. Tapi kalau misalnya kita lihat software yang sukses, misalnya Word, Excel itu kan bagus ya.
atau misalnya software yang besar, Photoshop, itu kan software-software yang baik. Nah, berarti dia pasti melalui studi seperti ini. Jadi dia harus tahu sih apa yang diinginkan oleh user. Walaupun kalau saya perhatikan ya, mungkin kalau Word ini kan penggunanya boleh beragam range. Nah, tapi kalau semacam Photoshop itu kan sebetulnya bukan untuk orang yang eh, awam sebetulnya ya. Itu sebetulnya untuk orang yang paham terkait dengan desain. Jadi kalau orang yang tidak pernah belajar desain atau apa, mungkin pakai tool seperti Photoshop kita harus beradaptasi dulu gitu ya. Nah, itu jadi masuk ke bagian yang pertama. Apa sih yang diinginkan? Lalu setelah itu kita menganalisa kira-kira eh, ada beberapa hal yang harus diselesaikan di aplikasi tadi kan. Berarti kita harus tahu nih tes analisis. Ya, dia buat skenario. Jadi di aplikasi tadi user bisa ngapain aja. Ya, itu kan nanti ujung-ujungnya ke desain dari user interface. Kan kalau misalnya di aplikasi tadi dia menyediakan banyak function, banyak fungsi ya untuk menyelesaikan pekerjaan, berarti kan berkomunikasinya melalui sebuah interface. Nah, di situ harus dianalisa, apa sih yang bisa dilakukan user di produk tadi gitu. Nah, baru setelah itu dia membuat sebuah desain. Nah, contoh di sini desain ini dia menggunakan guideline, menggunakan prinsip. Kalau guideline itu eh, tadi ya, ada semacam guideline, nanti ada beragam, itu bisa diikuti, bisa enggak sebetulnya. Tetapi mungkin ketika orang pertama kali membuat, itu kan harus ada acuannya. Nih, gimana nih tahapan dari sebuah desain? Apa yang harus dilakukan lebih dahulu? Nah, itu kan dia butuh guideline. Baru nanti dia membuat semacam desain. Setelah desain, itu nanti dia lari ke prototype. Jadi dia membuat prototype. Prototype itu ya macam-macam. Kalau orang dianggap bikin sketsa itu kan sulit untuk mengkomunikasikan ya. Jadi nanti kalau ada sketsa, nanti gimana cara kita mengkomunikasikan ke tim atau malah nanti mungkin ke calon penggunanya. Ya, apakah ini sudah seperti yang diinginkan? Nah, ini kan sulit mengkomunikasikan ya kalau sketsa. Bagusnya sih sudah berbentuk eh, apa interface yang sudah bisa kita lihat gitu ya, cuman fungsionalitasnya mungkin belum ada. Jadi sudah berbentuk mock up ya, bagusnya. Nah, nanti kan mock up ini dia seakan-akan dikembalikan lagi ke bagian yang menganalisa tadi ya. Ini bisa tim kerja juga ya. Ini benar nggak? Apakah ini sesuai dengan tes analisis yang sudah dibuat? Nah, itu nanti dikomunikasikan lagi. Ini dikatakan bahwa dia melakukan evaluasi ya secara juristik. Jadi ya kalau juristik ini dia melibatkan expert. Bisa jadi dia melibatkan tim yang sudah pengalaman ketika membuat interface. Jadi nanti dia akan diukur nih kegunaannya dari interface usability-nya ya. Dari interface ini kira-kira sudah memenuhi atau tidak gitu ya. Sehingga nanti user bisa nggak menyelesaikan pekerjaannya dengan aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, ini kan prosesnya dia seakan-akan berulang terus ya. Baru nanti setelah fix ibaratnya ya, dia mulai membuat implementasi ya dan dia mengembangkan. Nah, ujung-ujungnya bahwa tadi sebuah produk itu kalau sudah dibuat itu jangan sampai hanya dianggap sebagai artefak, berarti di sini harus membuat dokumentasi. Dan di sini malah harus ada sistem help ya. Malah nanti di belakangan itu yang paling bagus itu sistem help itu bisa adaptif ya, bukan hanya help dicari ke interface yang online atau nanti ada sistem help menu tersendiri gitu ya. Yang bagus itu malah adaptif. Jadi adaptif itu dia bisa tahu nih karakteristik penggunanya. Jadi kalau saya pengguna yang baru ya pakai aplikasi tadi atau saya pengguna yang expert. Nah, kalau yang adaptif ya dia bisa mengenali karakteristik user. Jadi dia sebetulnya konsepnya sudah AI, sudah sistem cerdas. Kategorinya mungkin expert system. Jadi nanti dia bisa menelusuri ya sistem help-nya menelusuri pohon keputusan berdasarkan kesalahan yang dilakukan gitu. Jadi dia bisa menelusuri kalau saya melakukan kesalahan seperti itu, nanti dia bisa menawarkan solusi. Nah, ini sebetulnya proses desainnya seperti ini ya. Termasuk di ujungnya harus ada tadi membangun dokumentasi dan sistem help. Nah, berikutnya yang ini ya, ini tahapannya tadi ya. Jadi ini tahapan yang dari gambar tadi sebetulnya ya. Jadi apa yang
diinginkan gitu ya, persyaratannya seperti apa. Lalu kita bisa menganalisa bagaimana sih urutan dari skenarionya tadi, urutan ketika user berinteraksi. Ya, jadi betul-betul harus paham sih apa yang akan dibuat ya, tes apa yang harus ada. Baru nanti membuat desain. Desain itu ya tadi, ya bagaimana kita, memutuskan bahwa ini loh yang akan kita buat ya berdasarkan analisa dan, kebutuhan dari user. Lalu, mmm, nanti tadi prosesnya iteratif ya, jadi bukan sekali jalan selesai, baru nanti iteratif, prototipe-nya mungkin dibongkar lagi gitu ya, dikoreksi, setelah ada feedback dari tim kerja misalnya. Atau tadi dia menggunakan ya, konsepnya menggunakan evaluasi heuristik ya, dia melibatkan expert. Expert itu bisa juga orang yang berpengalaman ya, atau yang apapun deh dari tim kerjanya yang dianggap memiliki wawasan yang bisa membantu tim desain untuk meningkatkan usability-nya gitu. Baru nanti implementasi ya. Nah, tadi ini bicara trade off ya, bahwa trade off itu ya di sini ada timbal balik gitu ya, trade off nih. Kalau waktunya pendek, apakah mungkin nggak kita membuat desain yang baik? Nah, ibaratnya seperti itu. Lalu, eee, yang terkait dengan usability, apakah mungkin nggak nanti ketika, interface-nya jadi, ada kesalahan yang terjadi ya ketika user menggunakan. Nah, kalau ada kesalahan atau ada kekurangan entah dari end user-nya atau dari tim kerja, terus bagaimana kita memperbaikinya misalnya, ya. Apakah kita boleh nggak memutuskan, "Oh itu memang harus diperbaiki," atau itu enggak dong, itu karena sudah di luar dari kontrak kerja gitu ya. Masa orang mau update terus-terusan, di-redesign terus, itu kan nggak mungkin. Ya jadi ada batasan kan ketika orang bekerja ya, sampai batas mana keinginan user atau idealnya dari interface itu bisa kita ikuti gitu ya. Itu kan bisa diputuskan ya, apakah itu sudah fix atau mau diperbaiki misalnya. Lalu tadi terkait dengan, eee, sistem yang sempurna gitu ya, sistem yang sempurna itu kan kaitannya dengan, dianggap sebagai apa, eee, dirancang dengan, buruk. Jadi di sini, kaitannya dengan sebetulnya upaya gitu loh. Apakah, kita melakukan sesuatu yang maksimal, yang baik, kita ideal nih, kamu bikin desain yang bagus nih desainnya kayak begini, kamu bikin usaha sekeras-kerasnya, apakah ketika kita membuat desain itu dengan usaha yang keras, belajar standar, dengan membandingkan gitu ya, dengan ngoreksi berdasarkan feedback, apakah itu nanti bakal malah jadi terlalu banyak gitu dalam desain, ya sehingga nanti malah, wah ini sih desainnya malah, dianggap jadi over gitu. Nah itu harus benar-benar dipertimbangkan gitu. Jadi upayanya banyak nih dikerjakan, tetapi malah, terlalu banyak effort gitu ya, malah dianggap sebagai desain yang buruk gitu. Jadi jangan sampai desain itu too much. Jadi malah jadi orang jadi, menganggap maunya bagus tapi malah jadi terlalu berlebih gitu maksudnya. Nah, yang ini yang pertama kan kita harus tahu user nih ya, siapa penggunanya. Jadi di sini, kita harus tahu siapa pengguna. Kalau perlu kita menggunakan konsep persona untuk menggambarkan seperti apa mereka gitu ya. Lalu kita harus tahu yang terkait dengan culture dari pengguna tadi. Nah ini, kalau yang terkait dengan user harus tahu siapa sih mereka gitu ya, siapa pengguna, apakah mereka masih muda atau tua gitu ya, range penggunanya harus jelas, apakah dia pengguna komputer yang berpengalaman atau natif, apakah pemula atau expert gitu ya. Nah di sini kita kita harus tahu secara jelas, harus tahu siapa target penggunanya. Misalnya kalau contoh ya, oh, ada semacam aplikasi pengolah kata, itu kan range penggunanya sangat lebar, sangat luas ya, dan karakteristiknya pun sangat beragam, misalnya seperti itu. Lalu, jangan kita anggap bahwa, pengguna itu diri kita sendiri gitu ya. Kayak misalnya Anda waktu semester 1 belajar web design,
Kamu membuat desain, kamu pakai warna itu, kenapa kamu pakai warna biru? Karena saya suka. Nah, ya nggak bisa kayak begitu. Karena kan kita harus tahu siapa target penggunanya. Jadi jangan diasumsikan bahwa, calon pengguna itu seperti kita. Anda sudah mahir komputer, jadi menganggap bahwa, "Ah, ini sih pasti ngerti apa yang Anda desain," gitu ya. Pasti sistemnya bisa eee, digunakan dengan mudah, gitu ya. Jadi kamu menganggap bahwa kemampuan orang ini seperti kemampuan kita sendiri. Jadi kita penting banget mendengar seorang desainer ya, yang bisa, apa, yang bisa memberikan masukan gitu ya, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan gitu. Lalu di sini ya kamu harus mengenal mereka, ya. Kalau ini sih mungkin kalau saya lihat di buku ini ya, ini benar-benar ketika orang mengembangkan sistem yang ideal. Jadi harus tahu siapa mereka gitu, siapa karakteristik penggunanya seperti apa, kalau perlu kita ngambil sampling gitu, meminta mereka untuk kalau perlu kayak interview gitu ya, apa sih pekerjaan mereka gitu ya, mendiskusikan sebetulnya dia hidupnya seperti apa gitu kan, pola-polanya seperti apa, lalu, kita harus tahu pengguna yang potensial itu siapa, nah seperti itu. Lalu kita harus watch them, jadi kita harus tahu, seakan-akan apa ya, kita membuat catatan-catatan. Jadi kalau misalnya produk kamu seakan-akan sudah jadi atau misalnya kita bisa belajar dari aplikasi yang lain, user itu sedang menggunakan satu satu aplikasi, kita amati misalnya perilaku mereka ketika berinteraksi dengan sebuah aplikasi, ya. Bisa pakai kamera video, contohnya seperti itu. Atau kamu melakukan interview, ya. Jadi kita melakukan kajian. Jadi kira-kira bahwa, pengguna pengguna itu pola-polanya seperti apa, gitu ya. Nah, itu bisa dicatat misalnya per berapa menit gitu ya, atau misalnya SIA. SIA ini dipakai oleh pegawai di AAK, di ITHB. Nah, kita bisa lihat polanya. Polanya itu contohnya ya kalau di, konsep, kita lihat dong meja kantornya seperti apa sih berantakannya, kertas-kertasnya numpuk di mana gitu ya. Nah, bagaimana ketika dia duduk menggunakan komputer, nah itu seakan-akan semua diamati gitu. Lalu kita harus menggunakan imajinasi boleh ya kalau misalnya kita, nggak punya gambaran nih kira-kira, karakteristik pengguna kita seperti apa. Kamu bisa berimajinasi aja gitu ya. Jadi seakan-akan, oh ini kalau orang muda yang pakai aplikasi kamu, aplikasi mobile, mungkin dia bisa jadi pakai produknya sambil, jalan kaki misalnya ya. Dia nggak lagi duduk, ini, atau dia pasti penggunanya kalau aplikasi kayak begini ketika dia nggak ada kerjaan gitu ya, lagi nunggu atau lagi produk kita misalnya. Nah itu harus kamu bisa berimajinasi ya sehingga, eee, kita bisa tahu ya, bisa membayangkan. Jadi misalnya kalau yang pakai manajer, oh manajer gudang, kayak apa sih dia? Apakah dia, eee, kata andu misalnya ya buat manajer gudang itu berarti nggak? Mungkin nggak dia manajer gudang pakai aplikasi untuk ngatur gudang, mengenal kata andu gitu misalnya. Andu kalau kita pakai Word kan bermanfaat ya, kita bisa membatalkan. Nah seperti itu. Apakah penting nggak misalnya area tertentu harus misalnya di interface harus didesain, eee, apa, autofocus misalnya di interface ya. Jadi nanti dia bisa tahu, mana interface yang harus dia pilih. Nah, misalnya untuk orang di kalangan apa, di industri gitu ya, bukan aplikasi yang seperti biasa kita pakai duduk di meja gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi karakteristik orang kayak apa, kesibukannya seperti apa, ketika kerja mungkin tangannya sibuk, nah itu bisa dijadikan bahan pertimbangan gitu. Ini tadi yang persona ya, contoh kalau yang persona itu ya, kita bisa mengambil sampel dari user. Ya, kita ambil sampel yang kira-kira menggambarkan calon pengguna kita. Nah, kalau di sini contoh ya, yang namanya persona itu dia misalnya ada sebuah produk yang akan dibuat. Lalu dia membuat sampel yang berdasarkan tadi ya, memberikan sampel contoh ya, pengguna. Ini memberikan persona. Jadi di sini misalnya dia membayangkan nih, membayangkan bahwa nanti ada semacam calon pengguna seperti yang Anda lihat di slide ini karakteristiknya. Jadi seorang wanita, dia sudah punya pengalaman beberapa tahun, dia kerja di mana gitu ya. Kemudian, eee, dia, kepribadiannya seperti apa, lalu apa kelemahan yang dia punya gitu ya, karena dia pernah kecelakaan dan lain-lain. Nah,
ini sebetulnya dianggap sebagai sebuah persona. Jadi Anda bayangkan mungkin loh calon pengguna kita nih ada yang memiliki karakteristik seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi tuh misalnya kita harus di sini kan tadi bisa kita melakukan pengamatan langsung ya. Nah, kalau kita melakukan yang terkait dengan culture, kalau kita melakukan pengamatan langsung itu kan sulit ya. Gimana cara misalnya kamu mengamati karakteristik, pengguna SIA, DAAK ya, itu mungkin sulit ya. Eee, Bisa juga kita misalnya meminta tanggapan. Jadi kalau kita ingin tahu terkait dengan sebuah produk yang dibuat, kita bisa meminta respon ya, tanggapannya seperti apa. Respon nanti banyak cara ya, kalau ini misalnya kita hanya bisa mendengarkan apa yang diomongin, atau kita bantu dengan kamera, atau dengan media yang lain gitu ya, memberikan feedback. Nah ini bisa, diberikan ke, lingkungan pengguna tadi gitu. Jadi banyak cara ya, bisa interview, kamu bisa juga mencari ide dengan cepat, ya tanya langsung gitu ya. Nah, ini dianggap satu hal penting gitu ya, yang bisa digunakan untuk mempelajari karakteristik pengguna. Jadi kalau nanti pun juga ujung-ujungnya bisa berkomunikasi dengan, ini ya, orang lain, dengan desainer lain untuk berdiskusi, nggak hanya dengan klien dan pengguna, ya. Ini untuk mengatasi kesalahpahaman sebetulnya ya, salah paham dari sebuah produk. Jadi di sini nih ya, pentingnya. Jadi setelah kita tahu nih karakteristik pengguna, tadi kan kita membuat semacam analisa ya. Lalu di sini ada semacam story dari sebuah desain. Ini sebetulnya untuk meningkatkan, jadi orang lain biar paham apa yang mau kita buat. Ini dikomunikasikan tadi dengan calon pengguna atau dengan desainer lain. Ini karena untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi kalau kita hanya ngomongin ide, kan bedalah dengan output ya, dengan output yang akan kita buat. Nah di sini, eee, mungkin ya kalau kita, berbicara dengan pengguna, itu bisa jadi kita lebih mudah untuk berbagi gitu ya, kita memperlihatkan model apa yang sudah kita buat. Nah atau misalnya berbentuk screenshot juga itu bisa ya, screenshot atau gambaran. Nah tetapi kalau hanya berbentuk sketsa, itu kan orang mungkin tidak terfikir ya kira-kira output-nya seperti apa. Jadi paling bagus ya sudah ada gambaran dari output-nya seperti apa, dalam bentuk, produk, user interface. Jadi cuman fungsionalitasnya mungkin belum ada gitu. Nah, lalu di sini konsep terkait dengan skenario yang linear. Jadi kalau kita, eee, ini satu contoh bagaimana kita memberikan skenario ke produk yang dibuat. Jadi seakan-akan kita kasih urutan-urutannya nih dari proses yang akan dilakukan. Jadi kan ini kayak waktu linear, kan, kita cuman next step, kalau pilih satu next-nya kemana gitu ya, klik satu next-nya kemana. Nah itu sebetulnya bisa satu hal yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi gambaran dari urutan interaksi, ya skenario sederhananya, bagaimana kita menunjukkan, eee apa langkah-langkahnya, atau mungkin di sini, agak sulit mungkin ya kalau kita menggunakan konsep yang sederhana untuk menunjukkan, jalur yang alternatif itu sulit. Jadi kalau kayak di Word jalur alternatif ini kan kita bisa milih sesuatu itu dari tab menu yang ada di bagian atas gitu ya. Atau ketika kita klik kanan, kita blok datanya, kita klik kanan, itu kan kita mendapatkan shortcut. Nah itu sebenarnya jalur alternatif. Nah paling bagus sih ketika membuat sesuatu, walaupun kita menjelaskannya linear, jadi urutannya ya, pilih pilih satu option, apa yang terjadi itu kan linear. Nah, paling bagus semua konsep kan tergambar. Nah, tetapi kalau bisa ya kita, kalau skenario sederhana ya kita menunjukkan, jalur alternatifnya mungkin sulit, ya, ini mungkin tidak mudah. Padahal sebetulnya dengan sebuah skenario, semua tahapan yang ada di sistem itu harus bisa tergambar gitu. Jadi nanti kalau ada satu kamu membuat, interface, misalnya kamu buat sebuah produk untuk tugas akhir kamu nih, ya membuat, eee, apa, speech recognition. Speech recognition itu dia bikin sistem yang bisa mengenali orang lain sedang ngomong apa, itu kan speech. Nah kan kamu harus bisa menggambarkan, ya.
kemampuan dari sistem kamu itu apa saja. Nah, sehingga kan ujung tombaknya kan dari interface-nya tadi. Nah, itu kan sebetulnya harus semua tergambar, apa yang bisa dilakukan gitu, pilihan apa yang ada gitu. Lalu apa yang eee, semua fitur harus bisa tergambar gitu. Kalau enggak ya nanti user nggak bakal bisa pernah tahu gitu. Terutama misalnya ada beberapa interface ya yang memungkinkan user menginput nilai. Nah, input nilai kan harus dikasih penjelasan. Bagaimana kita input, nilai apa yang harus diinput, range-nya antara berapa gitu. Itu kan semua harus tergambar. Sehingga nanti tujuan dari eee, aplikasinya bisa tercapai. Nah, tadi yang terkait dengan skenario tadi ya, skenario eee, ini ada di halaman lupa di buku nih, 20. Jadi sebetulnya apa yang ingin pengguna lakukan itu harus jelas gitu ya. Jadi di sini bisa jadi step by step walkthrough, kita bisa menelusuri gitu ya. Dan ini harus semacam ada panduannya gitu. Jadi apa yang bisa mereka lihat, output-nya apa nih dari user interface yang akan dibuat. Kamu bisa berbentuk sketsa, tadi sketsa agak agak ini ya, kalau untuk orang yang non komputer mungkin agak kurang terbayang, ya harusnya mungkin berbentuk, mock-up atau wireframe ya. Lalu mungkin bisa berbentuk screenshot, ya kamu udah bikin interface-nya kalau web pakai CSS dan lain-lain, kamu kasih screenshot-nya. Jadi seakan-akan kita ngerti nih, punya gambaran. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Nah, saya berinteraksinya menggunakan apa nih dengan, produk kamu tadi ya. Kalau misalnya hand gesture recognition itu kan dia mengenali gestur kita ya, dia menggunakan webcam biasanya. Nah, apa yang harus kita lakukan, user lakukan, sehingga nanti aplikasinya begitu di-run, kita langsung bisa berinteraksi ya, itu kan udah beda lagi ya dengan aplikasi hanya input menggunakan keyboard atau mouse ya. Itu kan contoh nih, orang melakukan dengan option-nya dengan keyboard atau mouse, tapi kalau sudah pakai sensor kamera misalnya. Lalu kamu seakan-akan harus punya gambaran nih, kalau ada, eee, option seperti itu di user interface, kamu harus punya gambaran sih, kira-kira apa sih yang mereka pikirkan ya, terkait dengan, interface tadi. Jadi kan kalau misalnya kamu mau tadi contohnya, kalau di Word, kamu mau bikin tabel. Nah, kita udah ngerti langkahnya kan sebetulnya, apa yang harus kita pilih. Kita berinteraksi seperti apa, kita seakan-akan sudah tahu di interface-nya. Lalu seakan-akan kan orang harus tahu nih, oh kalau saya bikin tabel berarti kan langkahnya saya harus bikin tabel dulu, nentuin baris kolom gitu ya. Nah, jadi seakan-akan, eee, interface yang didesain itu menunjukkan ya desainernya udah punya gambaran. Kalau user milih ini, ya yang ada di asumsi user seperti apa, next-nya mau ngapain, itu harus tergambar gitu. Jadi benar-benar harus tahu karakteristik pengguna intinya. Nah, untuk membuat itu bisa juga Anda, apa, nge-reuse, seluruh desain yang ada. Jadi misalnya kalau kita pernah, membuat sebuah desain, nah kan kita bisa bergerak dari situ. Jadi nggak mesti orang semua bergerak dari awal. Kamu bisa bergerak dari suatu konsep yang ada, kita bisa, menganalisa dari, konsep tadi gitu. Nah, ini contoh, kalau ini contoh yang lain ya, ini satu skenario, misalnya Anda diminta membuat sebuah movie player. Nah, kalau skenario seperti ini kan sebetulnya ini ada semacam satu gambaran nih ya, misalnya ada gimana orang bisa melihat film baru ya, eee, pada sebuah momen gitu ya, pada waktu yang saat signifikan, terus dia misalnya akan mengundang temannya, terus dia, tidak suka apa, tidak suka film tertentu gitu. Lalu dia memutuskan untuk misalnya, memutuskan untuk melihat apakah dia suka atau tidak ya, dengan memilih, film yang terhubung ke satu jaringan untuk sharing movie gitu. Nah, dia kan sebetulnya dia menggambarkan nih bahwa movie itu gimana kalau misalnya movie itu kan harusnya legal ya, film legal. Nah, dia sudah mempertimbangkan terkait dengan konten ya. Bagaimana bahwa kalau dia download
bahwa salinan itu ilegal gitu. Lalu dia mikirin alternatifnya nih, kalau nanti dia nggak lihat dari movie player, mungkin dia juga punya option yang lain gitu ya, dari pengguna tadi. Udah deh kalau nggak gini kita nonton aja misalnya ke bioskop. Nah itu kan seakan-akan semua hal tuh dipertimbangkan. Jadi dia benar-benar tahu karakteristik penggunanya seperti apa. Lalu di sini dia harus ngerti nih, oh ketika dia mau memutar film, kira-kira option apa yang harus ada di situ. Di situ misalnya tombol panah untuk apa, bagaimana menghubungkan dengan Bluetooth misalnya di sini ya. Lalu bagaimana ketika kita mau mendownload film, icon apa yang harus ada. Nah, itu semua dijadikan bahan pertimbangan. Ini menunjukkan sebuah skenario. Jadi apa yang akan dilakukan, apa alternatif yang akan user lakukan kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kaitannya dengan sebuah skenario. Jadi seakan-akan harusnya orang punya option seperti itu. Jadi ketika membuat desain, dia bisa melakukannya dengan maksimal. Nah, tadi ya, ada kasus seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu ini. Lalu tadi kita bisa mempunyai gambaran dari produk itu bisa mock up gitu ya. Atau misalnya contoh kayak begini ya, orang tuh bisa mempelajari hal seperti ini. Jadi misalnya contoh nih terkait dengan sebuah user interface. Jadi ada pisau yang Swiss Army ini ya, ini pisau lipat yang keren sih desainnya karena perangkatnya kecil, toolsnya banyak. Ya kita bisa uh, memilih beragam tools dengan perangkat yang compact tadi gitu kan sebetulnya. Ini keren kalau saya lihat ya, tekniknya dia membuat desain. Nah, ini cuma orang berpikir ya, gimana kalau misalnya suatu saat, misalnya itu kan ada space kosong ya di Swiss Army-nya. Nah, gimana cara kalau misalnya ketika ide desainer ya, misalnya udah deh nanti kita pasang LCD aja. Di sini kan ada gambar ada area kosong, ya, ada area kosong. Itu gimana kalau area kosong ini yang putih ini misalnya asumsinya kalau ke depan ada LCD gitu misalnya, ada LED yang kecil. Terus nanti ada semacam konsep touch gitu kan. Dia cuma membayangkan kalau tren ke depan itu seperti itu mungkin nggak. Nah ini kan kaitannya dengan sebuah desain. Nah tapi nanti dia mempertimbangkan hal yang lain gitu. Jadi kalau kita nambahin LED ya di area pisau yang kosong, terus nanti kita bisa berinteraksi semacam tools yang kecil banget seperti tusuk gigi itu ya. Nah nanti tapi masalahnya gimana kalau orang mau misalnya mau menggunakan pisau tadi ya pisau tadi untuk kasus ini, sehingga kan kepaksa area LED-nya harus kepegang dan itu biasanya kita butuh ada tekanan di situ kan. Nah kalau ada tekanan itu berarti kan seakan-akan kalau konsep kayak begitu kayak maksa gitu loh. Jadi nanti dia menyediakan beragam pertimbangan gitu. Ini contoh kasus yang sepele. Jadi maunya nanti oh ada semacam koneksi internet, ada LED kecil, ada touch pakai yang tools kecil tusuk gigi sekecil tusuk gigi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kasus kayak begini apa yang terjadi gitu di sebelah kanannya. Ini kan contoh ketika orang mempertimbangkan beragam dari desain tadi. Nah, berikutnya kita lihat oh ini mengeksplorasi interaksi gitu ya. Jadi tadi pertimbangan. Jadi ketika kita membuat desain itu kita harus punya gambaran ya. Apa yang akan terjadi ketika orang berinteraksi dengan desain kita. Tadi contoh kasusnya ya. Lalu kita harus tahu bagaimana ya konsep dari eksplorasi kognitif tuh bagaimana proses berpikir gitu dari orang ketika berinteraksi. Jadi seakan-akan kalau kamu ngasih konsep ini interface-nya nih, pilih button A. Berarti kan kita harus tahu nih dengan A ini pengaruhnya seperti apa ke pengguna. Lalu harus tahu nih apa yang terjadi di dalamnya. Jadi ketika berinteraksi kan ada dia ngeklik tuh men-trigger function yang ada di dalam sistem. Nah, bagaimana sistemnya bisa merespon ya sehingga nanti bisa diberikan feedback dengan cepat. Nah, ini kan harus tahu nih ketika user berinteraksi itu pemahamannya gimana dan bagaimana nanti dari sisi arsitekturnya ya atau apa yang terjadi di dalam sistemnya gitu ketika user memberikan respon tadi. Ada gitu sistem yang ketika user memilih dengan cepat sistemnya malah crash gitu, malah hang gitu. Nah, saya rasa ya itu semua sudah ada pertimbangannya. Ya, nah ini
Tadi ya, skenario bisa kita komunikasikan dengan desainer, dengan klien, dengan user, biar tidak terjadi salah paham. Termasuk kita mendiskusikan ide-ide yang mungkin awalnya sifatnya abstrak gitu ya. Lalu kita bisa memvalidasi model lain. Jadi dari skenario itu kita bisa, apa, kita lihat dengan beragam konsep yang lain yang ada. Nah, kalau kita ngomongin model, model itu sebetulnya model dari tes analisis ya, itu sebetulnya ada di bab chapter 15 ya. Nanti di situ dibicarakan model dialog, gimana cara kita berdialog dengan sistem, interface-nya seperti apa, lalu bagaimana konsep navigasi, kan konsep navigasi bisa kita banding-bandingkan ya. Tahapan kita berinteraksi dengan sistem, itu kan sistem navigasi itu struktur menunya lah, hierarkinya seperti apa, itu kan bisa dibandingkan ya. Sehingga nanti kita bisa tentukan mana model yang paling tepat. Lalu ya tadi paling cepat ketika kita mengungkapkan ya konsep atau skenario ya kita menggunakan tadi screenshot. Jadi tampilannya sudah benar-benar mirip gitu ya dengan apa yang kita akan buat. Dan orang sudah kebayang bagaimana kita berinteraksi ya dengan sistemnya. Jadi pola interaksinya sudah tergambar kalau kita sudah bisa ngasih dalam bentuk desainnya dalam bentuk screenshot. Nah, tadi ya, bahwa tadi linear itu ini terkait dengan menggambarkan dari konsep yang dibuat. Nah, ini sebetulnya dianggapnya ada plus minusnya. Cara mengungkapkan konsepnya mungkin seperti membuat narasi kalau linear ya, satu ngapain, satu ada satu fungsi apa gitu ya, langkahnya apa yang dikerjakan, itu dijelaskan secara linear seperti orang menjelaskan sesuatu ya, urutannya seperti apa, itu mungkin bisa juga, untuk meningkatkan pemahaman gitu ya. Nah, tetapi kalau kita hanya menggambarkan linear, gimana nih kalau sistem yang real time misalnya, pilihan-pilihan apa yang ada, yang harus tersedia. Nah, ini kan sebetulnya jadi hal pertimbangan lagi yang lain. Jadi cuma linear ini konsep yang sederhana ya, tetapi tidak menunjukkan tadi jalur alternatif itu nggak ada, ya konsep pencabangannya itu nggak ada. Jadi seakan-akan skenario-nya cuma satu jalur aja, tapi konsep keseluruhan, saya bisa ngelompat kemana gitu ya, saya bisa, eee, alternatif apa yang ada, itu tidak tergambar dengan skenario yang linear. Jadi secara keseluruhan, seperti apa sistemnya bekerja itu agak susah ya untuk digambarkan. Nanti bisa kelihatan nih kalau menggambarkan sistem navigasi itu akhirnya ada yang global, ada yang ada yang menjelaskannya yang lokal. Nah, seperti ini nih akhirnya. Jadi ini kan sebetulnya navigasi itu menggambarkan dari konsep tadi ya. Ini kan kalau tadi skenario urutan. Nah, ini kan nanti dituangkan ke dalam navigasi. Kalau navigasi itu nanti kan ada yang lokal structure, ada yang global. Jadi kalau seperti ini kita mungkin bisa tahu ya gambaran keseluruhan dari option yang ada di dalam produk yang kamu buat. Nah, kalau yang global itu kan struktur dari kalau kalau website struktur dari situsnya gitu ya. Movement di antara page itu kan bisa dilihat dari global structure. Nah, jadi keseluruhan itu bisa dilihat ada berapa page gitu ya. Lalu bagaimana keterhubungannya, itu bisa dilihat dari global. Lalu bagaimana bentuk hierarkinya. Yang ini kan sebelah kanan saya tahu hierarkinya seperti apa nih ya. Susunan menunya mana, sub menunya lari kemana gitu ya. Keterhubungannya, terus pengelompokannya, ya itu saya bisa tahu. Oh, add user sama remove ini ada di manajemen. Nah, itu kan pengelompokan secara logika misalnya. Itu bisa tergambar. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau ngelihat apa satu screen ya ke terhubungannya secara detail ke page yang lain, ini mungkin bisa option-optionnya itu bisa digambarkan di local structure. Jadi di struktur yang lokal. Jadi ketika saya ngeklik button apa gitu ya, nanti ada link kemana saja. Lalu detail yang lebih rinci gitu ya dari keterhubungan.
apa yang bisa dilakukan oleh pengguna, itu kamu bisa gambarkan ke dalam bentuk yang kecil-kecil, ya dalam bentuk local structure. Di main screen itu ada button apa aja nih? Oh, di main screen ini ada misalnya di sini kita bisa remove, bisa add user, terus nanti ketika saya sudah nge-remove, ada confirm, ya ada semacam pesan nih atau kotak dialog, ya bahwa saya sudah selesai nge-remove. Nanti back-nya lagi kemana? Nah, ini mengikuti pola tanda panah ya, tanda panah yang ada di dalam struktur page-nya. Jadi kita melihat dari page ini keluar ya urutannya seperti apa. Kalau semacam aplikasi Word itu kan semua optionnya bisa kita ketahui di bagian atas menunya itu semua bisa tampil gitu. Kita tahu seperti apa option yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat sebuah interface nanti ada beberapa level di sini ya. Ada beberapa level mulai dari struktur yang detail ya, ke struktur yang lebih luas. Jadi misalnya di sini ada widget choice levelnya, ada screen design itu kan level yang lebih luas. Baru nanti yang lebih luas lagi kita bisa ngelihat desain dari navigasinya ya yang ada di sebuah aplikasi tadi itu yang lebih lebarnya lagi, yang lebih luasnya lagi. Baru nanti di lebih luas lagi itu ada environment-nya gitu. Jadi kalau contoh ya, kalau yang ada di web nih, yang namanya widget choice nih, misalnya semua elemen yang ada di dalam dokumen itu masuk ke kategori widget choice tadi. Misalnya ada elemen href, itu kan ada satu komponen ya yang memungkinkan saya mau ngeklik link. Nah, itu elemen atau tag. Jadi komponen yang kecil-kecil itu yang kategori widget choice. Ada button, ya, ada button atau apapun komponen yang ada di dokumen tersebut itu masuk ke dalam widget choice. Ini kan elemen dan tag. Sedangkan isi dokumen web itu kan semua terbentuk dari tag ya, dari kumpulan tag. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi yang lebih gede ini ada desain dari page. Jadi kalau ada sebuah layout web, desain layoutnya itu masuk ke screen design. Jadi kita bicara gedenya ada screen design. Nah, itu kan di dalam screen design banyak komponen yang kecil-kecil tuh. Nah, itu yang masuk ke widget choice. Nah, yang lebih besar lagi itu nanti ada navigasi. Jadi struktur keseluruhan menu dari web itu seperti apa, itu namanya desain navigasi. Ya. Jadi di sini kita udah ketemu kata desain berapa nih? Ya, ada screen design, ada navigasi, ya desain navigasi. Itu yang kategori yang terkait dengan desain. Nah, baru ada environment-nya. Environment-nya apa sih yang bisa jadi concern juga sebetulnya, ya. Misalnya browser. Browser itu dianggap environment, ya. Kalau sekarang sih di teknologi browser sekarang, tag apapun itu sudah disupport ya oleh browser. Kecuali kalau kita mau memainkan konten multimedia dengan format tertentu. Nah, mungkin ada Safari ya yang agak rewel seperti itu. Atau misalnya nanti kita punya external link, ya entah link ke web yang lain, ya, atau ke link ke sosial media. Nah, itu kategorinya level environment-nya. Karena kan kalau kita link ke eksternal ke yang lain, itu kan jelas mungkin konsep desainnya udah beda gitu ya. Itu udah bukan ada di ranah yang di aplikasi di web yang kamu buat ya. Jadi environment-nya ya web, browser, external link. Nah, ini contoh ya level-level tadi. Jadi yang terkait dengan sebuah desain itu komponennya apa aja sih gitu ya. Kita mulai bicara kalau dari gede ada environment-nya, web browser, ke dalamnya lebih dalam semua produk itu punya navigasi. Ada struktur navigasinya. Lalu nanti setiap navigasi kan kumpulan dari page tuh ya. Nah, berarti setiap kumpul page tadi dia punya desain. Ya, ada screen design. Kalau web kan desainnya umumnya seragam, kecuali bagian index, bagian home gitu ya. Warnanya sama, konsep warnanya dan lain-lain semua sama. Nah, paling nanti kalau widget choice itu sudah elemennya pasti sudah berbeda gitu. Nah,
Kalau yang contoh, yang physical devices, ini kan sebetulnya ada interface juga ya. Ini ada antar muka di sini. Contoh, kalau di sini ya, misalnya secara fisik ya, misalnya ada button, knob, tombol yang lain ya, di dial nih. Lalu ini semua ada di sebuah interface kontrol misalnya, kayak remote ya, remote TV, remote AC, itu kan ada semacam fungsi kontrolnya di situ. Nah, nanti physical layout, oh nanti dia punya sebuah desain juga ya. Bagaimana cara dia ngatur layout dan keseluruhan dari tuh alat tadi? Itu dia punya layout ya. Layoutnya mungkin sepertinya tidak standar seperti ketika kita membuat layout web atau aplikasi mobile atau apapun. Tapi sebetulnya secara tidak langsung ada standar juga harusnya yang mengatur ya, sehingga nanti bisa kita lihat ya beberapa contoh itu dia punya layout yang eh, serupa tapi tidak sama gitu. Lalu nanti ada mode of device. Mode of device itu ini kaitannya dengan navigasi ya. Nanti kalau dia punya struktur menunya seperti di situ. Walaupun dia akan ngegroup strukturnya gitu. Ada yang sifatnya semacam toggle gitu ya, on off. Ya. Kita lihat dong mode of device ini kalau sistem navigasi. Kita tahu loh mana tombol start, on off gitu ya. Eh, ini kaitannya dengan physical layout juga. Gimana cara dia atur posisi ya tombol itu physical layout. Nah, kalau navigasi mungkin nanti dia kaitannya dia nyusun posisi posisi tertentu terkait dengan urutan proses. Jadi navigasi itu. Jadi dia membuat grup sih sebetulnya grup logika dari proses. Navigasinya ya dia ngegrup tadi sebetulnya. Nanti kita lihat. Nah, environment-nya kalau ini real world. Ini dunia nyata. Berarti fisik kita yang harus melakukan berinteraksi langsung dengan kontrol tadi ya. Interface-nya langsung fisik gitu. Kalau tadi kan interface-nya digital ya. Kalau yang physical device ini interface-nya sudah berbentuk fisik. Nah, kalau ini sih bentuk aplikasi kan. Ini semua dalam bentuk aplikasi. Interface-nya yang tadi yang widget choice gitu ya. Nanti dia punya navigasi. Mungkin navigasinya ada yang non linear. Kalau semacam ini, melihat cuaca, melihat saham itu kan kita boleh ngeklik manapun ya. Biasanya jarang yang linear gitu ya. Jadi semua sistemnya sudah kayak agent base. Jadi agent base itu sistem di belakangnya dia udah mengerjakan banyak ya. Dia cuma memperlihatkan output aja ke user. Ya, dengan satu klik dia sebenarnya dia sudah mengerjakan proses yang panjang di belakangnya. Itu yang dimaksud dengan agent based interface. Ya, kita cuma ngeklik kita dapat report, tapi behind the scene-nya di belakang itu dia mengerjakan banyak hal gitu. Seperti itu. Nah, nanti mungkin kita lihat ya kalau yang fisikal tuh ada di bagian belakang, contoh yang tadi, yang level-levelnya. Nah, kalau kita melihat struktur tadi ya, struktur eh, dari sebuah interface, ya, mungkin kita bisa melihat struktur tadi yang ada di dalam layar, gitu ya. Atau bisa juga kita melihat struktur yang lain, ya kita melihat lokal, jadi kita melihat layar ini, screen ini, gimana dia berinteraksi dengan ketika di satu layar ini kan ada beragam option tadi ya, yang lokal ya. Nah, ketika kita milih satu option, gitu, gimana nih efeknya kalau ketika kita berpindah ke eh, page yang lain, nah, ke layar yang lain. Ya, kalau kita di satu page kan kita melakukan interaksi. Nah, terus kita gimana nih kita dampaknya akan memberikan reaksi apa sistemnya. Nah, itu kan kita melihat ke layar tersebut ke layar yang lain keluar gitu. Lalu nanti kita lihat struktur dari uh, side-nya. Bagaimana kita movement between screen, ya, next back-nya ya dari keseluruhan page yang ada. Ya. Jadi perpindahan antar screen itu global. Nah, kalau yang wider still itu mungkin hubungan dengan aplikasi yang lain. Jadi contohnya ya yang paling umum. Kalau misalnya saya bekerja menggunakan Word, itu ada hubungan loh dengan aplikasi yang lain, misalnya dengan Excel. Ya, saya bisa loh mindahin data Excel ke dalam Word.
Itu kan relationship with other application. Nah, ini kebetulan kalau Word ini kan satu paket ya, PowerPoint, Word, Excel, atau ada aplikasi database-nya ya. Nah, itu kan sebetulnya dia keren kalau misalnya aplikasinya ya, kalau angkat aplikasi seperti Office. Karena dia punya konsistensinya tinggi ya antara produk tadi. Padahal empat-empatnya fungsinya beda, tapi dia konsistensinya tinggi. Lalu dia relationship-nya jelas gitu di antara aplikasi Word sama Excel gitu ya. Dia betul-betul memanfaatkan apa ya, kategori Office tadi sehingga kita bisa memanfaatkan data padahal itu ada di aplikasi yang berbeda gitu. Nah, itu bagus sebetulnya. Nah, sekarang itu ada yang namanya 4 golden rules. Jadi di sini ada rules ya yang terkait dengan desain tadi. Ini ada 4. Jadi ketika kita membuat sebuah antarmuka, ada 4 hal nih yang harus kita tahu ya, yang bakal dicari nih ketika kita membuat sebuah interface, membuat halaman web atau apapun ya. Ini misalnya contohnya ya, kita harus tahu di mana kita sedang berada. Jadi ketika kita ada di sebuah produk, kita harus tahu nih posisi kita ini ada di mana gitu ya. Lalu kita harus tahu apa yang dapat kita lakukan. Nah, jadi dengan melihat sebuah interface, pengguna tuh harus tahu nih, kita di sini bisa ngapain aja gitu ya. Lalu eh, pengguna itu harus tahu ya dia ada di mana, ada di mana dan ketika kita melakukan sesuatu kita harus tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Lalu kita harus tahu ya apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu kita nggak tahu nih itu sudah dilakukan oleh sistem atau enggak gitu. Kalau makanya ada yang namanya direct kemarin ya, kamu move file di Windows Explorer. Kita klik, kita drag, kita pindahkan. Nah, sistemnya bakal ngasih tahu nggak bahwa posisi file itu sudah pindah atau enggak misalnya. Kalau misalnya sistemnya bisa ngasih tahu ketika saya move file, misalnya dari file A, dari folder A ke folder B. Kalau saya move kan harusnya misalnya dari folder A ke folder B, berarti ketika move folder B-nya harus kebuka. Sehingga saya tahu, oh ini udah pindah misalnya. Nah, tapi kalau sistem yang saya move, ya udah di move ke folder A ke folder B. Tapi saya nggak tahu nih ini udah masuk atau enggak. Kalau ingin tahu udah masuk, saya harus buka foldernya. Nah, berarti kan sistemnya nggak ngasih tahu kalau seperti itu, misalnya ya. Jadi kita harus tahu mengetahui apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Dan di situ interface-nya harusnya bisa mendukung, gitu, ngasih ngasih respon. Nah, ini contoh ya, misalnya tadi yang pertama itu kita sedang ada di mana ya. Kalau di satu interface web di sini semacam ada path-nya nih, sini ya. Kalau di sini kan dia ada mindeviation.com. Nah, ada subfolder statistik tutorial, ada subfolder note, ada subfolder yang seven errors. Nah, berarti kan saya tahu nih posisi saya ini ada di seven errors ini. Saya tahu saya berada di mana gitu. Nah, ini kan paling bagus seperti itu. Jadi jangan sampai kalau kita masuk ke web atau kita akses sebuah produk, kita kayak kayak tersesat gitu. Kalau struktur menunya berhierarki, kompleks, kita nggak tahu kita ada di mana. Kita seperti tersesat. Kita mau back kemana pun juga kita nggak tahu. Kalau di web paling saya cuma back yang pakai tombol back yang ada di web browser. Ya, sehingga back kalau harus balik lagi ke awal saya harus back 7 kali misalnya. Nah, itu kan saya nggak tahu saya ada di mana. Kalau kayak begini saya mau balik ke home saya cuma tinggal klik. Biasanya ada logo itu kan selalu defaultnya standar web itu harus balik ke home ya. Atau pakai mindeviation.com saya klik saya akan balik ke home. Nah ini sebetulnya bagus. Jadi saya tahu saya ada di mana gitu. Jangan sampai masuk ke dalam nggak tahu deh mau balik lagi ke awalnya gimana gitu. Ya, nah ini kan websitenya. Lalu top level ada kategori-kategorinya, ada sub kategorinya, dan posisi saya ada di mana. Nah,
ya. Jadi memudahkan user untuk kembali ke posisi yang mana. Saya klik notes, balik ke subkategori. Berarti di subkategori akan menyediakan banyak option kan. Kalau saya balik ke statistik tutorial, dia akan menyediakan option di antaranya ada notes dan ada option yang lain entah apa gitu. Nah, lalu contoh ya, apa yang dapat kita lakukan ya di sini. Ini contoh kalau saya menekan ini kan jelas nih ya teks di sini di button ini kita bisa menambahkan teks. Kita harus tahu ya bagaimana menambahkan teks itu yang benar, sehingga mewakili apa yang dapat user lakukan di situ, ya. Di sini more things atau more things gitu contoh ya, other things, the things from outer space. Ini kan dia menyediakan beragam option ya. Apa sih yang dapat kita lakukan di situ gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya harus betul-betul tepat ya penggunaan kata. Malah di sini kita lihat dikasih efeknya itu, eee, 3 dimensi ya. Jadi dengan memilih kita ngerti nih, kita bakal dilempar ke mana gitu ya. Option-nya ini bakal apa yang terjadi kalau kita milih sesuatu. Nah, itu kan harus harus jelas. Kalau di produk yang bagus malah penggunaan istilah begini ya, dia melibatkan ahli bahasa gitu, sehingga bisa menggunakan kata dengan tepat. Kalau Anda sih buat produk mungkin kalau pakai istilah bahasa Inggris kita paling gampangnya kalau kita cuman ikut-ikutan aja ya, kasih nama aja istilah yang sudah umum gitu. Tapi mentok banget kalau kamu sudah bikin produk, ada yang, pakai istilah bahasa Indonesia misalnya. Susah banget gitu ngasih istilah yang tepat, yang powerful, itu susah. Ya, jadi kadang mereka campur-campur istilahnya gitu. Nah, ini terkait dengan contoh ya, ini terkait kalau ini berbentuk fisik ya, contoh fisiknya. Ini kan ada beragam kunci di sini. Ini kayak handphone zaman dulu ya. Ini ada fitur key untuk mencegah penggunaan yang tidak sengaja. Misalnya kalau kita mau nge-remove, itu di sini ada remove lock, di sini ada key-nya C plus yes ya, yang harus dipilih sebagai confirm. Ini sebetulnya sebuah desain ya, karena kalau hanya nge-remove, hanya pakai satu tombol, itu untuk menghindari misalnya eh, tombol itu tertekan, atau misalnya ketika eh, handphone tadi kita masukkan ke saku ya, ke saku celana, saku pakaian gitu. Nah, itu kan mungkin aja nanti kita lupa gitu ya. Kita lupa dan nanti otomatis karena ke apa ya, karena masuk tadi nanti area tertentu bakal sering ketekan, misalnya area yang yes. Ya. Yes itu kan nanti kalau di situ mungkin lari ke buku telepon ya. Nah, ini akan malah nanti yes sama tombol remove, nah misalnya remove malah kehapus, kalau nggak ada konfirmasi itu kan fatal. Nah ini biasanya kalau di aplikasi fisik itu beda ya, ada semacam mode-nya ya untuk nge-remove remove lock C harus diikuti dengan iya. Nah ini kan sebetulnya tindakan preventif ya untuk menghindari kalau kepencet atau orang lupa atau kadang misalnya karena nggak ada fitur mode, biasanya kalau kadang yang touch aja saya kalau misalnya masukin ke tas, tiba-tiba ada yang nomor tertentu yang ketekan. Ketekan itu biasanya nomor yang terakhir, seakan-akan saya menelpon misalnya ya. Itu kalau interface-nya buruk mungkin bisa seperti itu. Jadi ini satu mode untuk menjaga kesalahan ya yang dilakukan oleh user. Nah, kemudian, nah ini tadi yang hierarki ya, ada yang global, ada yang lokal. Jadi kalau hierarki itu sebetulnya agak kompleks. Kalau di web kan tadi kita bisa ngelihat path-nya seperti itu ya. Kalau di dalam struktur aplikasi yang non web itu agak ribet sebetulnya karena kalau sudah ada menu yang berhierarki itu kan sebetulnya dia akan menghabiskan area yang ada di screen ya. Dia memakan area kalau konsep menunya Windows, Windows icon menu point yang banyak ya untuk
untuk sebuah interface. Ya, ini sebetulnya tadi ya, kita pisahkan. Nah, cuman ketika kamu membuat menu yang kompleks, yang berhierarki, yang harus dipertimbangkan itu sebetulnya di materi kemarin kan ada karakteristik human, ya. Human itu dia punya kelemahan. Jadi tadi kalau kita mendengar sesuatu itu pertama kali informasinya ada di short term memory. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan sering, tiap hari kamu coba, tiap hari kamu latihan, itu kan akan dilempar ke long term memory. Jadi kalau yang di long term ini, kita melakukan sesuatunya secara otomatis biasanya ya, itu ada di long term. Tapi kalau kita hanya baru ngelihat, itu ada di short term memory. Dan kalau di teori human, kemarin kalau Anda baca ya, bahwa manusia itu mengingat itu sangat terbatas. Jadi dia hanya bisa mengingat 7 plus minus 2. Jadi kalau misalnya terutama untuk cara ngetesnya di bab human itu ada. Jadi kalau ada deretan angka-angka nih ya, angka-angka random 3, 9, 7 berapa gitu ya. Sepanjang 7 lebih dari 7 harusnya. Nah, kalau manusia normal, kalau cuman melihat angka beberapa waktu ya, terus nanti disuruh mengucapkan gitu, apa yang sudah dilihat. Nah, biasanya kalau 7 plus minus 2 itu normal. Jadi kalau ada orang yang bisa menyebut 5 itu wajar. Atau ada yang menyebut 9 itu masih normal. Ya, kalau orang bisa menyebut angka yang panjang, bisa menyebutkan sampai 20 angka dengan hanya sekali ngelihat, itu berarti kan orangnya luar biasa. Nah, orang yang kayak begitu tuh jarang. Jadi hitungan normal itu cuma 7 plus minus 2. Jadi antara 5 sampai dengan 9. Nah, otomatis kan dengan begitu kita tahu. Jadi ketika kita membuat sebuah desain itu kan jangan sampai membuat orang itu harus mengingat gitu. Jadi ya minimalkan ya user harus mengingat sesuatu. Ya. Jadi ya tadi harus tahu oh karakter orang tuh seperti itu ya. Mengingat paling cuman 5 sampai 9 untuk orang normal. Asumsinya ya pengguna kita semua orang normal ya. Jadi jangan sampai ya minimalkan lah untuk mengingat ya. Mengingat struktur menu. Nah, ini tadi yang lokal. Ya, ini menunjukkan different path tadi ya. Jadi kalau lebih kompleks ya harus tahu nih bagaimana menggambarkannya. Atau yang real time, di situ kan mungkin ada kondisi pencabangan nih ya dari beragam aksi yang dilakukan. Tergantung dari respon user. Jadi bukan hanya jika milih A then gitu ya, milih B if, then, else, nggak hanya begitu. Tapi di situ ada semacam pencabangan yang lebih kompleks. Ya sebetulnya semua hal yang bisa dilakukan oleh user, respon seperti apa dari sistem, itu semua harus tergambar gitu. Ya itu semua harus tergambar ya di lokal navigasi. Nah, ini ya. Jadi kondisinya harus tergambar. Tetapi tadi ya, jangan sampai user harus mengingat yang sangat panjang. Kalau tadi kan di interface di web itu path-nya kelihatan. Jadi saya mau back kemana itu saya tahu gitu. Oke, berikutnya ini tadi ya yang terkait dengan kalau masalah style interaksi. Ini kaitannya dengan platform dan dengan konsistensi. Kalau konsistensi, saya rasa itu gampang ya. Konsistensi itu ya sebetulnya tergantung dari kemampuan desain seseorang. Tetapi untuk membuat sesuatu yang konsisten, kita sudah tahu nih CSS 3. Nah, itu kan sudah membuat kita menjadi lebih konsisten untuk membuat desain. Kita sudah terbantu. Malah ukuran-ukuran pun macam-macam kan di CSS 3. Kamu bisa membuat layout dengan ukuran senti, dengan ukuran senti, dengan ukuran inci, dengan ukuran pixel, dengan ukuran IM, emphasize, itu banyak option. Ya, tergantung kita aja nanti gimana cara membuat konsepnya ya. Tetapi tools itu sudah ada ya. Platform standar, standar sudah berkembang, standar web sudah ada ya. Standar mungkin aplikasi desktop walaupun mungkin sekarang kurang populer ya, itu sudah ada. Atau kalau kamu misalnya menggunakan Python.
Python interface-nya biasanya base web, kan, aplikasi web. Framework-nya sudah ada untuk membuat interface yang berbasiskan Python gitu. Itu semua sudah tersedia gitu. Lalu misalnya masalah fungsionalitas, ya. Fungsionalitas itu kan ada beberapa hal eh, yang standarnya pasti selalu ada gitu ya. Atau contoh ya, cut and paste itu kan semacam fungsionalitas. Nah, ini mungkin nanti beberapa hal yang bisa selalu bisa diperdebatkan. Hal-hal seperti ini pasti selalu ada di mana sih gitu ya. Kondisi seperti ini. Kan nggak semua aplikasi butuh misalnya contohnya cut and paste seperti itu, pasti ya. Lalu di sini misalnya yang terkait dengan masalah navigasi gitu ya. Apakah dia navigasi itu di embed ya, eh, apakah dia punya tautan ke aplikasi yang lain, apakah sudah di embed ke aplikasi yang lain gitu ya, ke dalam sebuah aplikasi untuk struktur navigasi. Jadi kalau yang sudah di embed mungkin ya strukturnya udah jadi ya seperti Word itu kan sudah dia memang ada di dalam produk tersebut. Itu sudah sistem yang betul-betul sudah jadi gitu. Atau misalnya semacam apa ya? Hanya berupa link-link gitu ya dari sebuah produk. Nah, ini kalau yang terkait dengan tadi ya, terkait dengan desain dan layout. Ada beberapa prinsip nih yang harus kita tahu. Bolehlah ini sebagai pengetahuan atau sebagai guideline ya ketika kita membuat sebuah produk. Jadi di sini misalnya basic prinsip, bagaimana kita membuat grouping dari struktur menu secara logika ya atau konten apapun ya. Strukturnya bagaimana kita mengurutkan, nge-order, lalu bagaimana kita ngatur alignment, perataan, bagaimana kita menerapkan konsep white space dari sebuah layout, itu kita lihat. Nah, jadi kalau yang terkait dengan basic yang prinsip-prinsip yang dasar, jadi sebetulnya tadi ya, kita harus tanya dulu nih, apa sih yang apa yang akan pengguna lakukan, ya, dilakukan pengguna. Lalu informasi apa sih yang mau kita tambahkan, gitu ya. Bagaimana kita mengurutkan konten, bagaimana misalnya kita nge-compare, ini kaitannya dengan konten tadi ya, konten yang akan kita tampilkan di dalam sebuah interface. Jadi kita seakan-akan kita harus tahu nih konsepnya seperti apa. Lalu bagaimana kita nanti membuat sebuah desain ya dari layout. Nah, ini contoh ya, misalnya kalau kita kaitannya dengan sebuah konten tadi. Jadi misalnya banyak tools ya yang bisa kita buat untuk membuat yang bisa kita gunakan untuk menampilkan layout atau membuat sebuah aplikasi yang interaktif gitu atau layout yang bagus lah. Nah, contohnya misalnya ketika kaitannya dengan tools ya. Tools itu misalnya bagaimana nanti kita membuat grouping of item. Jadi menggrupkan pilihan-pilihan berdasarkan biasanya logika itu bisa atau keterhubungan dari datanya itu kita bisa membuat grup ya dalam sebuah layout. Atau bagaimana kita nge-order. Kalau ada option yang banyak, kita mau menampilkan dalam bentuk apa nih ya? Apakah mau berdasarkan urutan tertentu gitu ya. Lalu nanti ada tools untuk ngatur dekorasi, font style gitu, ngatur beragam box itu ada. Atau misalnya semacam di CSS itu ada border gitu ya. Nanti font stylenya macam-macam. Font aja ngatur ketebalannya, ngatur ukurannya banyak versi. Nah, atau ngasih efek tertentu ya atau kamu bisa bikin font semacam ketika kamu buat di Photoshop tapi pakai CSS itu ngasih dekorasi itu bisa ya. Jadi banyak cara. Lalu bagaimana kita ngatur konten biar rapih, ini alignment of item. Lalu ngatur white space. Nah, saya rasa kalau terkait dengan tools, contoh ya kalau di CSS3 ini semua komponen itu sudah ada cara ngaturnya. Kalau kamu bikin aplikasi semacam aplikasi desktop itu kan cuman kita tinggal atur
drag aja, ubah-ubah buttonnya, posisinya mau kita taruh di mana gitu ya. Kamu membuat sebuah frame, baru button apa yang mau dibuat, kamu tinggal ngedrag. Cara ngatur posisi ya, kamu tinggal diatur aja jarak-jaraknya. Itu kan sebetulnya tools-nya sudah sangat mempermudah ya, sangat mempermudah kita membuat gitu. Jadi ngatur tata letak itu sekarang sudah gampang sekali ya sebetulnya. Nah, ini contoh ya, grouping and structure tadi. Jadi kita bisa menggrupkan secara logika contohnya ya. Misalnya ini ada semacam sebuah tampilan, output atau apapun. Nah, sebetulnya kan kita harus bisa tahu nih bagaimana cara membuat grup kalau datanya amat sangat banyak gitu ya. Sedangkan kita harus menyusun dalam sebuah layout. Nah, berarti kan kita harus bisa menyusun dengan logika yang tepat sehingga nanti user itu paham gitu ya. Ketika dia berinteraksi dengan produk tadi dia tahu bisa mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Ini contoh misalnya dia menggrupkan data berdasarkan logikal. Kalau ini dianggapnya misalnya secara logikal dari data tadi. Misalnya ini terkait dengan data billing gitu ya. Lalu ini delivery detail. Lalu ada data order. Nah, ini contoh dia membuat interface kayak begini. Kemudian datanya diatur, billing di kiri, delivery details di kanan, order di bagian bawah. Nah, ini dia menuliskannya seperti ini. Ini contoh teknik ngegroup data. Jadi jangan sampai data mungkin bisa aja kamu nulis billing di atas, detailnya dipindahkan ke bagian bawahnya, ordernya di bagian bawah lagi. Padahal di kanannya ada area yang kosong. Padahal kalau ditaruh di kiri dan kanan, kita enak buat melihat data dengan cepat secara keseluruhan gitu. Ini contoh. Atau misalnya yang berikutnya ya, ini kaitannya dengan tadi order group tadi ya. Ini bisa aja juga ketika kita menulis, kalau datanya amat sangat panjang, informasinya panjang, bisa juga kamu membuat grup berdasarkan ordernya, urutannya. Ini contoh misalnya natural order. Natural order ya misalnya abjad A sampai Z misalnya ya, sehingga orang bisa mencari informasi dengan cepat di sebuah layout ya. Saya mau nyari data, nyari sesuatu, ya udah dia berdasarkan kalau datanya panjang, indeks di indeks saja misalnya. Atau misalnya bisa menggunakan hal yang lain lagi ya. Jadi kalau tadi kan dia menggrupkan secara logika. Nah, ini yang penting gimana cara sih orang itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Termasuk kalau misalnya ada option menu yang banyak, ya, ada option menu yang banyak, tapi kan semua menu itu nggak bisa kita tampilkan semuanya di screen. Orang kalau semua tampilin di screen kan ribet ya, gimana cara taunya gitu, cara 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 dapat informasinya malah jadi bingung sendiri. Misalnya pakai tab, ya ada kotak, menu, ada tab-tabnya. Kalau kita klik tab, tampil menu tab A. Kalau saya klik tab B, muncul option di tab B dan seterusnya. Itu kan sebetulnya lebih mempercepat ya. Jadi asumsinya gini, screen kita ini sempit loh areanya gitu. Karena sempit ya harus kita manfaatkan sehingga kalau optionnya banyak, orang lain tuh bakal bisa dapat informasi dengan cepat dan informasinya tuh sebetulnya apa yang ada tuh harus harus bisa dilihat semua oleh user. Sehingga gimana cara kita bisa ngatur tampilannya jadi lebih bagus gitu. Nah, kalau kayak di Word kan semua option di atas tuh ditampilkan gitu ya. Detailnya cuma tinggal kita klik aja di bagian option pojok kanan bawah ya. Nanti dia menampilkan menu lagi yang lebih detail gitu. Yang ada kotak dialog, ya nanti ada option dalam bentuk tab, itu bisa bisa kita lihat. Jadi cara menggrup ya macam-macam. Lalu cara membuat dekorasi, sebenarnya dekorasi itu kan tujuannya dia kaitannya ya, kita ngatur layout itu bukan biar tampilannya bagus, tapi biar kita bisa membuat grup secara logika. Jadi orang lain tuh mudah membaca informasinya gitu. Nah, bentuk kotak-kotak seperti ini sebetulnya kan tadi ya mengarahkan user ke grup logika dari item. Jadi bukan hanya oh ini biar dikasih border nih biar cantik itu enggak. Tapi ini untuk menunjukkan grup dari logika. Nah, harusnya sih kalau menurut saya ya, kalau ada tipe border yang sama ya, itu menunjukkan logikanya harusnya itemnya masuk dalam kategori yang sama gitu.
Jadi jangan sampai kalau kategori sama kamu kasih box yang macam-macam. Nah, itu kan konsepnya sudah membingungkan gitu. Atau contoh di sini ada informasi yang penting ya dikasih emphasize semacam di web ya. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Tetapi kamu jangan over juga. Jadi harus tahu nih. Jadi mana yang harus dikasih eh, tadi ya emphasize atau ada warning. Warning itu biasanya apa sih kalau di standar? Oh, warning ini biasanya font merah. Fontnya seperti apa? Jangan sampai udah merah, huruf besar semua, dikasih bold lagi. Nah, itu kan contoh seperti itu ya. Kadang kan warna merah ini panjang gelombangnya paling tinggi. Ya. Jadi orang lain dengan melihat merah tuh sudah pasti konsentrasi kita di screen kalau ada warna merah dengan warna biru, hijau, pasti kita cenderung lebih cepat nangkap yang warna merah gitu. Lalu alignment itu untuk memudahkan kita menangkap informasi lagi. Jadi tadi poin-poin yang tadi di atas itu tujuannya bukan untuk biar cantik, tapi untuk memudahkan kita memahami konten gitu. Ini alignment nih, ada teks, alignment, line left. Nah, ini gimana nih logikanya manusia ini kalau baca dia otomatis bergerak dari kiri ke kanan. Kalau kita mengamati screen biasanya dari kiri ke kanan, dia polanya Z, biasanya langsung ke pojok kiri bawah, ke pojok kanan bawah. Dia nge-scan dengan cepat, biasanya seperti itu pola-polanya. Nah, kalau membaca itu left to right biasanya ya, secara default itu logikanya seperti itu. Nah, kalau kita melihat contoh output di sebelah kiri, dia bergerak kiri ke kanan, line left, ya itu mungkin bolehlah buat data teks, tapi mungkin ini dianggapnya sebagai mungkin nggak sesuatu yang terlalu default, bosan gitu ya orang. Nah, atau misalnya ini yang default rata kanan. Ya mungkin ini sebagai sebuah variasi gitu ya, kita dikasih rata kanan, tapi dianggap hard to scan ya karena tadi kita bergerak mata kita dari kiri ke kanan gitu. Itu maksudnya. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Kapan pakai angka? Angka tuh harus rata mana sih? Nah, kamu harus tahu. Atau alignment, ya contoh ini untuk nama. Nah, nama yang seperti ini, Alan Dix, Janet Finlay, seperti ini. Lalu yang satu di cross, yang dua dicentang. Sebetulnya mungkin kalau yang Dix ini ya, Alan ini kan dia cuma mau ngasih nama family gitu. Mungkin di kultur tertentu nama family itu penting. Makanya nama family duluan misalnya. Atau yang tengah ini dia kan dibuat rata nih ya. Ini mungkin tujuannya untuk memudahkan pembacaan gitu. Jadi kita bisa lebih cepat mengenali ya konten. Oh itu loh namanya, kita lebih cepat. Kalau yang seperti ini di cross alasannya. Ini sebenarnya bisa kita coba. Ini kan semacam guideline lah ya. Kamu mau ngikut boleh, mau enggak juga boleh ya. Kamu setuju ya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau mau yang lebih fix ya lihat standar ya. Kalau standar itu biasanya kalau kamu pakai standar itu harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi ya kamu nggak bisa pakai menamakan produk kamu sesuai dengan standar itu. Gitu. Ini tadi ya untuk nama. Ini alignment number gitu. Kalau kita nulis kayak begini gimana? Misalnya oh iya, nggak masalah. Nah, gimana dengan posisi titik, tanda titik yang menunjukkan posisi digit gitu ya? Sehingga kalau kayak begini kan kalau dijumlahkan bakal salah. 6 dijumlahkan dengan 3, 3 dijumlahkan dengan 7, 7 dengan 5. Ya enggak lah, orang posisi posisi puluhannya itu beda kan. Nah, kalau kayak begini gimana misalnya? Atau tadi ya berdasarkan posisi angkanya, posisi digitnya ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ini posisi digitnya kan tidak meleset ya. Tapi kalau saya nulis kayak begini, ini apa yang terjadi gitu. Ini kan jadi ke kirinya rasanya berantakan, ke kanannya juga rasanya berantakan gitu. Misalnya, ya. Karena ini kan ketelitiannya beda-beda ya. Ini 3 digit, ini 6 digit, ini 3, ini 2, ini 3. Nah, ini kan ketelitiannya beda-beda. Kalau seperti ini apa yang terjadi gitu. Atau ini multiple column. Ini kolomnya ada 2. Kalau kita nulis konten seperti ini, ya, ini kan susah untuk membaca ya.
Ini, karena kan kalau sudah datanya panjang banget, kita bingung nih, fruit gum ini angkanya berapa? Kalau ini kan kebetulan cukup clear ya, fruit gum ini 27. Tapi kalau sudah datanya sangat panjang gimana? Itu misalnya, ya, fontnya kecil-kecil, itu kan susah untuk membaca. Jangankan dibaca, sekedar di-scan aja udah susah, yang scan, ini coklat, ini lurusnya kemana ya? Coklatnya 35 atau 27 misalnya. Nah, makanya untuk memudahkan itu ada semacam leaders-nya kayak begini, kalau semacam di daftar isi buku ya, ada tanda titik-titiknya terus sampai ke ujung. Nah, kalau di CSS itu kan dikasih, eee, baris ganjil genapnya dikasih style yang beda. Nah, ini sebetulnya untuk membantu kita membaca ya. Jadi bukan tujuannya biar kelihatan cantik, itu enggak, tetapi memudahkan kita membaca. Nah, kayak begini, ya dikasih, eee file ganjil genap yang berbeda-beda. Ini juga ada satu nih, ada, eee, option seperti ini, ya. Tergantung, setuju nggak dengan desain kayak begini, gitu ya. Jadi, tapi ininya tadi kan yang kanannya ini agak kalau untuk baca ini nge-scan-nya agak ribet ya, karena kan mata kita bergerak dari kiri gini, oh teksnya ini, gitu ya, oh ini teksnya gitu kan. Ini blank, kosong, oh ini teksnya. Nah itu kan sebetulnya ketika kita bergerak dari kiri ini dianggapnya butuh effort gitu loh, ya. Butuh effort, terus tiba-tiba, oh ini teksnya. Nah ininya walaupun kesannya lebih rapi sih sebetulnya, gitu. Ya, tetapi tergantung apakah buat kamu ini asing nggak atau gimana gitu ya. Kalau yang umum tidak, misalnya. Angkanya sih sudah rapi. Nah, baru ada white space. White space itu untuk melihat gap ya. White space ini penting diperhatikan ya, sehingga kita ngerti bahwa ini loh what ini kata satu grup. What you see. Nah, kalau what-nya dikasih kerning, jarak antara karakternya terlalu berjauhan, kita nanti bakal malah jadi bingung melihatnya gitu ya. Kita susah konsentrasinya ini kata apa sih? Nah, itu bisa mempengaruhi white space. Atau ini ya, gap gap between. Ini gap what sama you ini ada gap. You sama si ada gap. Nah, ini bisa mempengaruhi pemahaman atau konsentrasi orang. Atau kerning, jarak setiap antara karakter. Penting dong dipertimbangkan jarak setiap karakter dengan gap antar huruf gitu, antar kata. Ya, itu penting dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman. Dan kita tahu ini semua menggunakan uppercase loh, huruf besar. Nah, kalau huruf besar kan sebetulnya kalau teksnya sudah lebih dari panjang itu kita susah untuk nge-scan, untuk membaca gitu. Jadi paling mudah tuh dibaca kalau karakternya ya upper lowercase digabung. Nah, ini kan struktur. Ini white space ya. Seakan-akan ini ada satu layout nih gede. Ini kita di layoutnya punya 3 komponen. Menurut kamu ideal nggak gitu ya? Ada satu area di atas, areanya tingginya seperti ini. Terus gap di antara atas dan bawah ini gapnya seperti ini. Rasionya ideal nggak misalnya? Apa ini hanya cuman jadi kesannya satu layout yang malah jadi berantakan? Jadi banyak area kosong-kosong nggak jelas gitu. Padahal kalau kita bicara space itu kan dia area yang paling berharga ya, harus kita isi dengan konten gitu. Asumsinya kan gitu. Anggap deh kalau kamu punya showroom toko, diisi dengan barang. Nah, kalau showroom toko di area yang mahal, di jalan utama yang mahal, kosong, itu kan rugi gitu. Secara ekonomi rugi. Ya, informasinya bukan malah kamu diisi dengan konten yang padat, biar semua orang lihat, tapi ini malah kamu kosongkan. Nah, ini pun juga sama. Kalau yang space pemisahnya ini cukup nggak untuk meningkatkan pemahaman gitu. Atau malah jadi dianggap sebagai layout yang bercerai-berai gitu ya. Ini ada komponen ini yang tidak saling terhubung, terikat gitu. Itu bisa dipertimbangkan. Atau seperti ini nih. Ini kan ada bagian header, ada konten kiri kanan, ada bagian konten bawah. Ini juga space seperti ini, gap itu bisa dipertimbangkan. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan?
Nggak ada? Belum, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau seandainya white space-nya, Bu, waktu kita ngedesain si interface-nya ternyata jaraknya terlalu kecil, itu jadinya kan mungkin beberapa orang bisa gampang, Bu. Kalau kayak gitu, apakah jadi desainnya lebih bagus atau lebih jelek, Bu? Kalau saya perhatiin resolusi yang dipakai ya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Terus kalau di contoh kalau di web ini ada spasi ada spasi, jadi ada jarak di antara setiap baris, ada margin, ada padding, itu kan sebenarnya bisa diatur-atur. Nah, kalau saya pertimbangkannya itu resolusinya berapa, lebar tingginya, terus komponen apa yang dipakai, kita pakai rasio perbandingan aja. Cuman kalau konsepnya itu kan begini, kalau misalnya contoh, kalau saya nulis yang bikin white space ya, kalau saya pakai font itu ngeprint itu kan kurang lebih 12 poin. Ya, kalau font. Kalau saya ngeprint itu di dokumen itu pasti font itu ukurannya 12 poin. Nah, nanti 12 poin itu bakal segede apa kan kita tahu. Nah, sekarang kalau di analoginya di komputer, kan nggak mungkin kita ngasih font terlalu gede. Kalau fontnya kecil kan jarak antara setiap karakter juga kecil. Kalau fontnya terlalu gede, kalau font size-nya besar, berarti kan jarak di antara font juga ikut besar. Nah, berarti kita pakai perbandingan aja gitu, konten kamu seperti apa. Kalau kontennya misalnya informasinya sedikit, banyak informasi visual, ya tapi tetap aja. Tadi kan kalau orang bikin grup bisa dikasih dibantu dengan garis, sehingga orang merasa ini loh, ini di grup yang sama. Jadi yang penting jangan sampai orang tuh malah mikirnya ini masing-masing komponen itu pisah-pisah gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak begitu. Atau nanti kalau kita lihat sesuatu tuh rasanya kosong gitu di layout. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi lihat rasionya aja deh, rasio perbandingan gitu. Tergantung apa dulu sih yang ditampilkan. Kalau misalnya tadi, kalau icon tuh ada standar loh. Kalau kamu nambahin icon, gambar itu ada standar. Yang saya bilang dia selalu kelipatan 2 pangkat N. Jadi paling enggak dia harusnya icon terkecil dari 8 kali 8, 16 kali 16, 32 kali 32, dan seterusnya. Berarti kan kalau kamu pakai icon yang 8 kali 8 dibanding dengan yang 32 kali 32 kan harusnya jaraknya pasti beda gitu. Harusnya jaraknya pasti beda. Yang penting jangan sampai ketika orang ngeklik, salah ngeklik, misalnya kayak gitu. Itu harus dilihat dari rasio resolusi sih, sehingga kelihatannya jadi rapi. Yang pasti layout itu jangan dibiarkan kosong, karena itu dianggap sebagai ruang yang berharga gitu. Jadi kalau seberapa ideal ya harus dilihat outputnya kayak apa. Sehingga nanti kita bisa, kalau udah output kan nanti balik lagi tergantung ke keinginan user ya. Oh ini kalau kamu nih bikin layout kayak begini, ini outputnya udah sesuai keinginan nggak? Ya tinggal dibalikin aja ke user. Kalau kata usernya ini terlalu rapat, terlalu apa ya, tinggal kita redesign. Jadi penting tadi kita bikin prototype itu ketika membuat desain. Oke, ada lagi gitu ya. Ini tuh sebetulnya kalau kamu udah terbantu ya, teori ini kan dia hanya ngasih tahu ya gimana cara sehingga muncul CSS, muncul swing, gimana cara hal-hal seperti itu bisa muncul. Ya, CSS sudah punya standar, gimana cara ngatur margin, padding. Kalau kita bingung, sebetulnya bisa kita balikin ke default. Kalau ke default itu berarti kita nggak usah menentukan tinggi spasi, dia udah kembali lagi ke default. Nah, hasilnya bagus enggak, ya balikin lagi, kalau menurut saya balikin lagi ke calon penggunanya. Ini sudah setuju enggak? Gitu. Interface kayak begini. Misalnya ya. Kalau kayak gini ya, semacam di list list partisipan Zoom, ini cukup ya sebetulnya kalau saya perhatikan. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya ini jarak icon semua list itu bisa aja dibikin lebih rapat lagi kalau buat saya ya. Tapi kan orang bisa beda-beda nih. Mungkin ini pasti berdasarkan masukan dari banyak pengguna. Ini kan ada list partisipannya nih, nama saya, Joshua, Budiman, itu kan ada icon-iconnya, ada fotonya, ada apa. Itu kan ada jarak ya antara foto dengan tulisan, dengan nama. Terus dari nama satu ke nama yang lain juga ada jarak. Nah, ini dia buat seperti ini. Ketika saya hover, dia dikasih ada option yang muncul, ada tampilan yang muncul. Optionnya pun dia berbentuk klik ya, satu teks yang bisa saya klik. Ini pun ada tinggi tertentu. Dia tingginya lebih pendek dibandingkan dengan icon.
tapi dia tingginya sama dengan tulisan yang NIM sama nama kamu. Nah, ini kan sebetulnya pasti ada maksudnya. Kalau buat saya, ini jaraknya terlalu renggang. Ya, yang partisipan ya. Tapi kan pasti ini berdasarkan feedback gitu. Idealnya segini misalnya. Nggak tahu deh, saya nggak tahu kalau pakai resolusi yang lain ya, apakah layoutnya masih tetap konsisten nggak yang partisipan gitu. Ya, saya nggak tahu. Nah, tapi kalau saya rasa ini pasti hasil dari feedback dari pengguna. Sehingga Zoom ini interface-nya kayak begini. Yang saya bagian partisipan ya. Kalau Anda klik itu kan ada list nama ya, ada icon, ada teks. Nah, itu kan ada jarak-jarak. Nah, kalau buat saya agak terlalu renggang, lebih dipepetin sedikit mungkin lebih rapi, tapi dia membuat desain kayak begitu. Ini pasti feedback dari pengguna. Jadi paling bagus ya dikomunikasikan ke calon pengguna. Tapi ketika membuat desain ya pakai aturan dari desain tadi. Kalau CSS ya pakai, bisa dicoba dengan macam-macam sih sebetulnya. Udah bagus enggaknya kamu ubah-ubah. Kalau warna pun sama. Kalau bikin warna jangan udah sekali jadi udah selesai. Kamu bikin satu interface pakai warna A, nanti interface yang lain pakai warna B gitu ya, yang lain pakai warna C. Itu bisa aja nanti dikembalikan ke calon penggunanya. Mana nih yang lebih kena gitu. Nah, itu tergantung nanti apakah feedback dari pengguna itu mau diikuti atau enggak gitu. Jadi kalau bikin layout pun juga gitu. Bisa aja nanti kamu bikin beberapa jenis font, ukuran dan lain-lain ya. Jaraknya diatur sedemikian rupa, margin, padding dan seterusnya. Jangan satu konsep juga bisa, beberapa gitu ya. Nanti cuma tinggal dikomunikasikan. Yang penting sih secara logika grup itu harus jelas dari informasi ya. Dan jangan sampai juga orang salah ngeklik gara-gara terlalu rapat misalnya jaraknya. Seperti itu. Oke? Sudah jam 10.50 ya. Cukup? Ada pertanyaan nggak?